Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فلا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وآله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Hanya inilah yang patut sering kita ucapkan dan kita basahi lisan kita dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai macam nikmat Allah yang tiada terbilang, nikmat Allah yang tiada terhitung, nikmat Allah yang tiada dapat kita balas, segala macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Namun kewajiban bagi kita menyikapi diberikannya anugerah berbagai macam nikmat yang kita tidak minta ataupun yang kita minta, yang selalu Allah limpahkan kepada kita. Udarakah itu, umurkah itu, rezekikah itu, kesehatankah itu, yang wajib bagi kita dalam menyikapi nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah menyalurkan berbagai macam nikmat tersebut untuk kita gunakan mencari, menjemput keridhaan dari dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana dengan beliaulah Allah tabaraka wa taala menuntun kita mengenal dirinya Allah dan dapat menghantarkan kita menuju ridha-Nya, dan agar kita mendapatkan tempat yang paling mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di kesempatan khutbah ini Al-Khatib memberikan pesan dan wasiat untuk khatib pribadi dan buat hadirin sekalian kaum muslimin, yang mana kita diperintahkan dalam beragama untuk duduk di hari Jumat sebelum melaksanakan salat fardu Jumat, untuk membuka telinga kita, membuka mata kita, dan membuka mata hati kita serta pendengaran batin kita untuk mendengarkan wasiat agar kita selalu memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana raga kita memerlukan suplemen, memerlukan makanan dan minuman, begitupun jiwa kita memerlukan suplaian makan, minum beserta vitamin. Melalui media khutbah ini, khatib berpesan agar kita sekalian meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Khatib tadi membacakan dua ayat dalam surat Al-Hasyr, ayat 18 dan ke-19, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengajak kita bicara. Kita di sini adalah orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat jenis kulitnya, warna kulitnya, suku bangsanya, organisasi dan kemasyarakatannya. Namun ini ajakan bicara dari Allah terhadap orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Inilah kita. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, yang maksudnya, hai sekalian orang-orang yang mengaku beriman kepadaku, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin, dan hendaknya masing-masing jiwa kita sekalian ini berintrospeksi, bertanya dan mengoreksi
dalam setiap hembusan nafas, hirupan nafas serta hembusannya, bertanya, merenung, mengoreksi, berintrospeksi, ma qaddamat li ghadin. Sebuah pertanyaan, apa yang sudah kita persiapkan untuk esok? Esok di sini bukan hari Sabtu saja, namun kehidupan setelah kita meninggalkan kehidupan dunia. Pertanyakan, sejak pagi kita bersemangat, bermacet ria. Mulai sejak dini hari kita sudah bangun, mandi, menyegarkan badan, sarapan, mengisi kerongkongan dan perut kita dengan suplaian makanan. Hingga sore hari kita bekerja, mengumpulkan pundi-pundi rupiah, menjemput rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita melalui profesi dan kesibukan kita masing-masing. Namun yang Allah minta dan suruh kita untuk bertanya, persiapan apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok setelah kita meninggalkan dunia. Sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan kita kembali. Dalam satu ayat 2 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada kita, wattaqullah, dan hendaknya kalian takut kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala khabirun bima ta'malun. Allah Tabaraka wa Ta'ala sangatlah mengawasi, mengetahui segala gerak-gerik kita dan apa yang kita sedang dan akan perbuat. Ini yang Allah inginkan dari ayat ini adalah tanamkan dalam hati kita, dalam jiwa kita, bahwa sebagaimana kita khawatir dan takut diawasi CCTV, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah maha segala-galanya yang mengetahui apa yang tampak dan yang tersembunyi dalam diri kita, dan apapun yang sedang, telah dan akan kita kerjakan. Oleh karenanya, dalam ayat lain Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan sebuah statement untuk kita, wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Maka carilah sebuah media dalam segala potensi yang Allah anugerahkan dan berikan kepada kita. Potensi keilmuan, kesehatan, umur, jabatan, harta, apa saja, segala potensi yang Allah berikan kepada kita, Allah suruh kita untuk jadikan itu sebuah media untuk ad-daral akhirah, mencari tempat yang abadi nanti di negeri akhirat. Dunia dengan segala keistimewaannya, perhiasannya, kemegahannya, kenikmatannya bukanlah substansi, tujuan pokok bukan, namun itu Allah suruh jadikan kita media saja. Sedangkan Allah pesan, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kalian lupakan bagian kalian dari kehidupan dunia. Kehidupan dunia bukan sebuah substansi, bukan sebuah tujuan, namun media penghantar untuk kita. Bagi setiap orang yang beriman, wajiblah mengimani adanya sebuah kehidupan nanti di negeri akhirat yang telah menunggu kita. Itulah tujuan hidup kita, yang ini tergambar, terekam dalam sebuah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa ia pernah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, menggambarkan tentang bagaimana dunia ini adalah sebuah jembatan penghantar, bukan sebuah tujuan dalam kehidupan seorang yang beriman. Apa kata Nabi? Ma ana lid dunya illa karahilin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Kata baginda Rasul, tidaklah ada aku terhadap dunia, begitupun kita tentunya, illa karahilin, kecuali seperti seseorang yang sedang melakukan sebuah perjalanan. Istadalla tahta syajaratin, kemudian ia rehat, istirahat
berteduh sejenak di bawah sejuknya rimbunan pohon yang sangat rimbun daunnya. Tsumma raha, kemudian kesejukan pohon tersebut akan dia tinggalkan demi melakukan perjalanan yang masih jauh dan panjang. Oleh karena itu, salah seorang sahabat Rasul, Al-Imam Ali karramallahu wajhah, berkata, Az-zad qabla al-ma'ad, as-safar ba'id. Ingatlah, siapkan bekal, siapkan bekal, siapkan bekal, karena perjalanan masihlah jauh. Dan Allah katakan kepada kita, berikan sebuah tuntunan dalam Al-Quran, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka carilah bekal, persiapkan bekal, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laksanakan segala perintah Allah dan jauhi segala larangannya. Itulah hakikat takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lihat dalam Al-Hadid ayat 16, ayat 19, bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita sebuah gambaran jangka pendeknya kehidupan dunia. Maka Allah katakan, i'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Allah tabaraka wa ta'ala beritahu kita, seorang yang mengaku beriman, yang masih keimanannya ternoda dengan segala kemaksiatan dan dosa. Kata Allah, Allah suruh kita, Allah berfirman, i'lamu, ketahuilah, dengan kata-kata ilmu. Jadi bukalah wacana kalian, buka pikiran kalian jauh ke depan, terawang ke depan dengan ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada kita. Annamal hayatad dunya, sungguh hanya kehidupan dunia ini, singkatnya kehidupan dunia ini berisikan apa, kata Allah Ta'ala? Dunia ini berisikan la'ibun. Kehidupan dunia ini hanya berisikan satu, la'ibun, sebuah permainan, yaitu sebuah aktivitas yang menghabiskan waktu dan menghasilkan sesuatu yang sia-sia, hanya kesenangan hati, namun berbuah terbuangnya masa dan umur kita. Yang kedua, walahun. Kehidupan dunia ini dapat mengantarkan kepada seorang sampai lengah, terlengah dengan segala aktivitasnya. Sehingga arti laibun permainan, kalau lahun kelengahan yang dapat menghantarkan kita meninggalkan perkara yang lebih penting dari yang penting, meninggalkan sesuatu yang kurang penting, yang penting demi sesuatu yang kurang penting. Inilah lahun. Kemudian yang ketiga, wazinatun, perhiasan yang semu belaka. Watafakhurun, isinya kehidupan dunia, kita ini saling berbangga-bangga dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Yang satu membanggakan diri dengan jabatan, yang satu membanggakan diri dengan ilmunya, yang satu lagi membanggakan diri dengan hartanya, yang lain membanggakan diri dengan pemahamannya, dengan pendapatnya, yang dapat menghantarkan kepada perbuatan iri dan dengki. Kemudian yang kelima, kehidupan dunia ini, kata Allah, hanya berisikan watakathurun fil amwali wal aulad. Kita tertipu dengan berlomba-lomba memperbanyak harta dan keturunan. Lihat dalam At-Takatsur bagaimana Allah peringatkan kita. Alhaakumut takatsur, kalian dilalaikan, dilengahkan dengan at-takatsur, yaitu saling berusaha memperbanyak, mengumpulkan pundi-pundi harta, investasi harta, investasi dana, keluarga, anak dan keturunan, berbangga-bangga. Anak saya sekian, sukses. Istri saya banyak, sukses. Harta saya terkumpul, sukses.
Sehingga kata Allah Ta'ala, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian nanti akan mampir. Perlu garis bawahin sini arti mampir. Zurtum, melawat, mampir, berziarah kemana? Ke sebuah kehidupan yang bernama al-maqabir, kehidupan di alam kubur. Itulah tadi yang oleh Imam Ali katakan, kehidupan kita masih panjang. Kata Rasulullah, kita masih melakukan perjalanan panjang. Kehidupan dunia dengan segala kenikmatan, fasilitas, kemewahan, ini hanya berupa, digambarkan oleh Nabi, tak lain seperti sebuah pohon yang rimbun, kita sedang berteduh di bawahnya. Namun ingat, perjalanan kita masih jauh, haruslah singgah ke alam kubur. Berapa lama? Allah yang maha tahu berapa lama kita berada di alam kubur, sehingga nanti terjadi hari kiamat. Kemudian kehidupan dunia vakum selama sekian tahun, kemudian dibangkitkan kita dari alam kubur yang sering kita baca dalam surat Yasin. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Oh celaka, siapa yang bangunkan kami dari tidur kami yang panjang ini? Allahu Akbar. Mampir lagi di alam kubur. Untuk apa? Akan kita dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, masih akan sampai ke sebuah padang yang bernama padang mahsyar, tempat kita semua antri satu persatu mempertanggungan jawab pertanyaan yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang segala nikmat, anugerah, potensi yang pernah Allah berikan kepada kita selama kita hidup di dunia. Kita gunakan untuk apa? Dari mana kita mendapatkannya dan kemana kita salurkannya? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Ya Allah gambarkan dalam akhir surat At-Takatsur, kemudian pasti kalian akan dimintakan pertanggungan jawab atas segala nikmat yang Allah anugerahkan, titipkan, berikan kepada kita. Umur, sehat, wajah yang tampan, badan yang gagah, umur yang panjang, harta, pekerjaan, jabatan, semua akan dimintakan pertanggungan jawab. Ayah tidak bisa menolong anaknya, anak tidak bisa membantu ayah dan ibunya, kakak tidak lagi dapat membantu adiknya, adik tidak bisa lagi minta tolong kepada kakaknya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Di hari yang mana seorang ayah lari dari anaknya, suami lari dari istrinya, saudara lari dari saudaranya. Setiap orang mempunyai urusan yang dia masing-masing pun tidak tahu selamat ataukah tidak dirinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbing kita, tuntun kita melalui Al-Quran untuk kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khutbah ini dapat bermanfaat buat khatib pribadi dan buat hadirin sekalian. Dan mari kita jadikan Al-Quran sebuah buku panduan hidup untuk kita dapat mengarungi kehidupan dunia, agar selamat selama kita mampir di alam kubur, selamat di padang mahsyar, hingga selamat menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perlu mampir ke dalam jurang api neraka. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ucapkan istighfar di antara dua khutbah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Di penutup dari surat Al-Hadid tadi ayat 19, Allah Subhanahu wa taala gambarkan kehidupan dunia seperti apa? Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Kehidupan dunia ini singkatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, hanya seperti sebuah hujan, air hujan yang menetes turun ke atas tanah yang kering kerontang, kemudian membuat kagum para petani dengan tumbuh-tumbuhnya berbagai macam pohonan yang hijau, kemudian menjulang batang-batangnya, ranting-rantingnya, sehingga menjadi sebuah pohon yang kokoh. Namun ukurannya setelah dia kuat kokoh, berdiri tegak, kemudian mulai menguning, gugur daun-daunnya, dan bahkan ranting-rantingnya juga batang pohonnya menjadi sebuah batang pohon yang kering, hanya menjadi sebuah kayu bakar. Ini hanya kehidupan dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, yang berisikan 5 tadi dan ditutup oleh gambaran seperti sebuah pohon yang hijau, menguat, tegak berdiri, menguning, kering, dan akhirnya rontok hanya menjadi bahan kayu bakar saja, kemudian menjadi debu-debuan yang berterbangan. Sedangkan wafil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Pilihan selama kita menanam segala potensi Allah berikan kepada kita di dunia ini untuk mencapai satu di antara dua yang ada dalam kehidupan akhirat. Ada kalanya adzabun syadid, azab yang pedih selama kita hidup di alam akhirat, ataukah yang kita mau cari wa maghfiratun minallahi wa ridwan, ampunan dari Allah untuk menggapai segala keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada kehidupan dunia melainkan hanya seperti kenikmatan yang semu dan dapat menipu diri kita. Oleh karenanya Allah inginkan kita dalam ayat ini jangan mudah tertipu. Dan sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita akan sebuah pertanyaan yang Allah inginkan kita memberikan jawabannya. Apa kata Allah? Alam ya'ni lil ladzina amanu. Belumkah tiba saatnya? Kalau bahasa kita, kapan dong? Lil ladzina amanu, bagi orang-orang yang mengaku beriman kepadaku, untuk melakukan 2 perkara. 1, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Hati mereka mau tunduk, taat, khusyuk ketika mengingat Allah, ketika disebutkan nama Allah, ketika melaksanakan panggilan Allah. Tundukkan hati kita, fokuskan pikiran kita, konsentrasikan kita di jiwa kita ini ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kapan kalian dapat khusyuk untukku, kata Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, wa ma nazala minal haq. Dan kapan dong kalian yang mengaku beriman mau tunduk terhadap Al-Quran? Ini pertanyaan dari Allah, 2 buah pertanyaan. Kapankah kita orang yang mengaku beriman sanggup dan mau untuk menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala? Karena kata Allah, janganlah kalian watakun wayakun kalladzina utul kitab fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Dan jangan kalian menjadi seperti sebuah golongan orang yang Allah berikan Alkitab kepada mereka, panduan hidup kepada mereka, namun berlalu masa mereka melalaikannya, tidak menjadikan Alkitab tersebut sebagai panduan hidup mereka, hingga menjadi hati mereka keras dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang fasik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita sekalian agar tidak menjadi orang-orang yang fasik. Amin ya rabbal alamin. Mari kita angkat kedua tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tundukkan pandangan kita, hadirkan hati kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang pertama Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah maafkan kesalahan kita, Allah tutup aib dan celah kita, Allah tambal segala kekurangan kita. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, maafkan kesalahan kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, berikan hati kami taufik agar dapat tunduk kepada ajaran-Mu, tunduk kepada Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan bimbingan kepada hati kami untuk
menuju jalanmu yang engkau ridhoi ya Allah. Juga bimbinglah istri dan anak-anak kami, jaga mereka ya Allah, agar mereka semua mau melaksanakan segala perintahmu dan menjauhi segala larangan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad wa afi ummat sayyidina Muhammad wa'fu an ummat sayyidina Muhammad wa tuf bina wa bi ummat sayyidina Muhammad bi jahi sayyidina Muhammad ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warḍallahu ma'al arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatul ashraf al mubasysyirin bil jannah wa an Imam al Hasan wal Husain wa an dzurriyyati Rasulillah at-tayyibin at-tahirin wa baqiyatus sahabah wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Warhamna warhamhum bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwal awwalin ya akhirul akhirin ya dzal quwwatil matin. Ya Allah, janganlah engkau bubarkan kami dari masalah hidayah ini kecuali engkau telah berkenan membimbing hati kami ya Allah. Engkau maafkan kesalahan kami ya Allah, sembuhkan penyakit kami ya Allah, tunjukkan hati kami ya Allah, jaga kami dari jalan-jalan yang tidak diridhai olehmu ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.